Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anandaku sekalian, kali ini kita akan belajar bersama tentang pembagian bilangan desimal. Seperti apa? Oke, pertama kita ikuti dulu kuis tebak gambar. Silakan Ananda perhatikan, lalu jawablah di kolom komentar. Nah, Bapak kasih waktu 10 detik. Ayo, silakan kalian amati. Iya, kira-kira sudah 10 detik ya. Dan siapakah anak hebat yang bisa menebak kuis tebak gambar ini? Jadi jawabannya adalah bawang goreng, ya kan? Nah, siapa nih yang jawabannya tepat? Berarti kamu adalah anak yang hebat. Oke, setelah kita memulai konsentrasinya, sekarang kita akan masuk pada materi, yaitu pembagian bilangan desimal. Nah, ini merupakan suatu pengulangan materi kemarin. Jangan lupa bahwa konsep awalnya adalah 0,12 itu sama dengan 0,120 dan sama juga dengan 0,120.000. Artinya 0 yang ada di belakang angka, di belakang koma itu tidak berguna atau tidak berfungsi, sehingga kalau dibuang boleh. Oke, intinya sama ya. Tapi kalau yang seperti ini berbeda. Nih, 0,12 dengan 0,012 dengan 0,0012 itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena nolnya itu di depan angka 12 dan itu tidak sama. Tapi kalau ini di belakang angka 12, mau ditambahin nolnya sampai ujung, sampai Bogor, sampai Bandung, sampai timur ya, tetap sama. Itu penjelasan untuk konsep awalnya ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya, ketika ada soal seperti ini, Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Siapa yang pernah makan kue kembang goyang? Nah, setiap adonannya itu membutuhkan 0,2 kg tepung. Dan Siti memiliki 1,6 kg tepung. Buat adonan kue kembang goyang ini butuh 0,2 kg. Dan Siti punya 1,6 kg tepung. Nah, dengan 1,6 kg ini berapakah adonan yang dapat dibuat? Ayo, kira-kira berapa? Nah, caranya adalah 1,6 dibagi 0,2. Perlu diingat teman-teman ya, bahwa 1/10 sama dengan 0,1, 1/100 0,01, 1/1000 0,01. Lalu ketika kita mengubah dari pecahan ke desimal, caranya adalah kita tulis dulu angka di sininya. Lalu dibagi berapa nih? Dibagi 10. Berarti geser ke kiri 1 kali. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kebalikannya, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan adalah seperti ini. Misal ada 0,12, kita ubah menjadi bilangan pecahan, yaitu tulis dulu angka yang tidak ada komanya dan juga tidak ada nolnya nih. Langsung aja tulis 12 ya. Lalu kita lihat, untuk menjadi 12 ini komanya harus geser ke kanan berapa kali? 1, 2. Nah, gesernya 2 kali, berarti dibagi 100, nolnya 2 nih. Oke. Lanjut pada soal tadi, ada soal 1,6 dibagi 0,2. Oke. 1,6 diubah jadi pecahan, yaitu 16/10 ya. Ditulis angkanya,
Lalu kita geser berapa kali? Sekali, maka per 10. Lalu 0,2 menjadi 2 per 10. Nah, ingat gak kalau pembagian gini kalau diubah harus dibalik ya. Jadi pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Lalu angka yang atas dijadikan bawah, yang bawah dijadikan atas. Jadinya seperti ini. 16 per 10 dikali 10 per 2. Setelah itu akan ketemu hasilnya 8. Karena ini 10 dan 10 bisa dicoret. Yang atas dibagi 10, yang bawah dibagi 10, dicoret. Sehingga 16 dibagi 2 sama dengan 8. Ini adalah cara mengubah menjadi pecahan. Lalu adakah cara lain? Ada dong. Yaitu caranya seperti ini. 1,6 dan 0,2 dijadikan bilangan biasa dulu, yaitu dengan dikali 10 menjadi 16 dibagi 2 ya. 1,6 dikali 10 kan 16. Geser sekali. 0,2 dikali 10 jadi 2. Lihat, geser sekali. Klik. Nah, kalau udah gini jadinya gampang. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi ini adalah cara yang kedua. Contoh soal lain agar kita lebih mudah dalam memahami. Ada bilangan 0,4 ya dibagi 0,25. Nah, caranya adalah 0,4 dijadikan pecahan. Jadinya 4 per 10 dibagi 25 per 100, yaitu 25-nya ditaruh dulu. Lalu untuk menjadi 25 dia geser berapa kali? 1, 2. Geser 2 kali sehingga per 100. Setelah itu, setelah kita ubah jadi pecahan, lalu kita akan mengubah pembagian menjadi perkalian. Dengan cara apa? Dengan cara kita balik. Yang tadinya di atas jadi di bawah jadi di atas. Seperti ini. 4 per 10 dikali 100 per 25. Jika sudah begini, maka langsung saja kita kalikan. 4 dikali 100 sama dengan 400. 10 dikali 25 sama dengan 250. Sehingga jawabannya 400 per 250. Tapi belum selesai. Jadi kita sederhanakan dulu. 250 dikali yang mendekati 400 berapa? Dikali 1. Lalu sisanya adalah 150. Nah, ini diubah menjadi pecahan campuran ya. Lalu kita jadikan bilangan desimal. Cara menjadikan bilangan desimal gimana? Nah, kita kan tadi tahu kalau 1 per 10 sama dengan 0,1. 2 per 10 sama dengan 0,2. 1 per 1000 sama dengan 0,001. Nah, ini kita jadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Kira-kira kalau 250 dijadikannya apa? Apakah per 10 ataukah 100 atau 1000? Iya, dijadikan per 1000 aja. Kalau 100 kan dia udah lebih besar. Kalau 10, wah sangat jauh. Dijadikan per 1000. Dengan cara apa? Dengan cara kita kali 4. 250 kita kali 4. Otomatis yang atas juga harus dikali 4. Sehingga jadinya 600 per 1000 ya. Jadi kita ubah dijadikan per 1000 ini agar nanti lebih mudah dijadikan desimal ya. 250 dijadikan per 100 nggak bisa. Dijadikan 10 tidak bisa. Lebih mudah itu dijadikan per 1000 dengan cara dikali 4. Kalau yang bawah dikali 4, maka yang atas juga dikali 4.
150 dikali 4 jadinya 600. 250 dikali 4 jadinya 1000. Kalau sudah seperti ini, sangat gampang dijadikan bilangan desimal. Ya, kita coret aja angkanya 2, di bawah juga dicoret 2, jadinya 6/10. Lalu tinggal diubah, 6/10-nya kita ubah jadi 0,6. Dan ini ada 1, jadi ditambah 1 tambah 0,6 sama dengan 1,6. Adakah cara lain? Tentu ada dong. Jadi Bapak menyediakan cara lain juga, yaitu seperti ini. Jadi caranya adalah kita harus bebaskan angka-angka ini dari koma-komaan. Dikali berapa biar terbebas dari koma-komaan. Oke, Bapak kali 100 ya. Karena kalau kali 10, 0,4 jadi 4. 0,25 geser sekali jadi 2,5. Masih ada komanya kan? Maka Bapak kalikan dengan 100, sehingga akan berubah menjadi 40 dibagi 25. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk langkah pertamanya. Langkah keduanya adalah kita tinggal bagi 40 dibagi 25. Oke, 40 dibagi 25 dikali 1 ya, dikali 1, sehingga 25 dikali 1 25. Lalu kita kurangkan, hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini dibagi 25 kan gak bisa, dikali 1 pun kurang ya kan. Maka kita tambahkan koma. Dengan bertambahnya koma, maka 15 bisa mendapatkan tambahan 0, sehingga menjadi 150. Ingat, kalau di belakang koma, nolnya itu bisa ditambahkan kan. Nah, sehingga kalau 150 bisa dibagi 25. Dikali berapa? 25 dikali 6, sehingga 25 dikali 6 sama dengan 150. Dan dikurangkan menjadi 0. Sehingga kalau sudah 0 begini, jawabannya sudah ketemu, yaitu 1,6. Dan inilah jawabannya. Agar lebih paham lagi, yuk kita sama-sama bahas untuk contoh soal yang ketiga. Ada 0,66 dibagi 1,5. Nah, agar mereka terbebas dari koma-komaan, dikali berapa? Dikali 100 ya. Ini geser 2 kali ya. Ini juga geser 2 kali. Sehingga hasilnya adalah 66 dibagi 150. 0,66 dikali 100 menjadi 66. 1,5 dikali 100 menjadi 150. Setelah itu kita tinggal lakukan pembagian dengan pembagian susun ke bawah. 66 dibagi 150. Karena 66 tidak bisa dibagi 150, maka tulis saja 150 dikali 0. Nih, sehingga dia bisa bertambah 0, tapi dengan diberikan koma. Jadi 660 dibagi 150 dengan syarat menambahkan 0, ingat kan, kalau ada koma maka dia bisa bertambah nolnya. Lalu tinggal kita kalikan 150 dikali berapa agar mencapai 660. Dikali, kalau kali 2 kan 300, dikali 3 450, dikali 4 600 ya, mendekati nih. Lalu kita kurangkan dan hasilnya adalah 60. 660 dikurang 600 sama dengan 60. Nah, 60 tidak bisa dibagi 150. Masa 60 dibagi 150? Maka harus tambahin 0 dulu. Ingat,
di belakang koma boleh tambahin 0 karena sudah di belakang koma. Lalu tinggal kita bagi 600 dibagi 150. Berapa? Ini udah ada nih. Dikali 4 ya. Jadi 150 dikali 4 sama dengan 600 dan dikurang hasilnya adalah 0. Sehingga jawabannya adalah 0,44. Demikian pembahasan pada materi. Selanjutnya Ananda bisa mengerjakan latihan soal. Ada di halaman 37. Kerjakan 1 sampai 10. Ingat, kalau halaman 37 ini untuk buku yang seperti ini ya, senang belajar matematika. Silakan kerjakan dengan mandiri dan juga jujur. Lalu kumpulkan kepada guru Ananda sekalian. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.